Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara setting Windows 10, baik itu di laptop ataupun di PC komputer. Cara ini bisa untuk semua merek laptop ya, baik itu Acer, Asus, Lenovo, HP, Toshiba, merek lain-lain pun bisa diterapkan. Langsung saja yang pertama silahkan klik kanan di sini di desktop lalu pilih personalis. Selanjutnya kita perbesar dulu. Di sini silahkan teman-teman atur tampilan wallpaper atau backgroundnya ke street ya. Selanjutnya kita atur bagian color ya. Untuk color ini bebas teman-teman seleranya warna apa, misalkan orange ya atau merah, tinggal disesuaikan untuk selera saja. Nah, ini transparan efek ini kita matikan agar tidak menguras penggunaan RAM juga ya. Nah, untuk settingan tampilan ini layar putih, layar hitam ya, tinggal pilih dark kalau misalkan mau tampilan hitam. Kalau misalkan tampilannya warna putih tinggal pilih light ya. Berhubung saya sukanya dark ya, karena biar tidak silau maka tampilannya saya atur ke dark saja. Selanjutnya kita pergi ke menu tema ya. Lalu kita klik pada desktop icon setting. Di sini kita akan memunculkan icon komputer dan control panel ya. Ketika diklik OK, maka ikonnya muncul di sini ya. Ini fungsinya sangat banyak dan perlu ditampilkan di desktop. Selanjutnya untuk pengaturan start, silakan dimatikan saja ya. Untuk show recent add aplikasi atau show more aplikasi ya, tinggal dimatikan saja agar tidak menguras penggunaan RAM ya. Selanjutnya teman-teman bisa setting start menu ya. Start menu misalkan teman-teman start menunya mau full screen, bisa ya, tinggal dihidupkan saja start full screen. Jadi ketika dibuka start menunya akan full screen seperti ini teman-teman ya. Akan tetapi jika tidak mau full screen tinggal dinonaktifkan saja. Selanjutnya kita ke setting taskbar. Taskbar di sini, taskbar bisa kita sembunyikan otomatis seperti ini ya, hilang. Cara munculinya tinggal kursornya diarahkan ke bawah seperti itu. Terus teman-teman bisa mengatur ukuran taskbar juga biar taskbarnya kecil ya, kayak gitu. Tinggal disesuaikan keinginan atau selera saja. Ataupun posisinya teman-teman bisa rubah, misalkan taskbarnya mau di posisi atas layar bisa ya, tinggal kita pilih top ya, maka taskbarnya ada di atas kayak gitu. Cuma agak tidak terbiasa ya, jadi kita pilih yang bottom saja agar terbiasa. Selanjutnya di tampilan desktop ini, agar ikonnya tidak terlalu besar kita pilih small ya, dan kita atur juga sort by-nya agar tidak berantakan ikon aplikasinya, pilih tipe ya. Oke, selanjutnya kita akan menghilangkan ini ya, tinggal diklik kanan lalu tampilan search-nya kita perkecil ya, tinggal klik show Cortana icon. Nah, nanti ikonnya jadi simple ya kayak gitu. Selanjutnya ini icon add key juga kita hilangkan ya. Dan kita buka file explorer ya. Di sini kita atur tampilan file explorernya itu biar rapih. Agar historinya tidak tampil, silakan klik file lalu change dan hilangkan pada show recent ya. Tinggal diklik OK, maka tampilan explorernya akan rapi seperti ini. Lalu selanjutnya yang penting ya, yang penting menurut saya itu kita mengatur pada pengaturan disk PC atau my computer. Langsung saja silahkan klik kanan pada disk PC ini lalu pilih properties. Selanjutnya di sini silahkan pilih expand system setting dan silahkan klik setting ya. Silahkan pilih yang adjust for best performance ya.
agar laptopnya tidak lemot. Jangan lupa juga pada bagian add G of font ya, di checklist agar tulisannya tidak buram. Kalau sudah tinggal di OK ya. Selanjutnya masih di tampilan ini, kita klik setting lagi ya, lalu klik add span. Kita akan mengatur virtual memory ya, silahkan klik change, lalu hilangkan pada tulisan otomatisnya, kita pilih custom size. Buat apa ini Mas? Untuk membantu kinerja RAM kita. Di sini saya menggunakan RAM 4 GB, berarti di sini kita kasih nilai 4000 dan maksimumnya kita kasih 8000, kelipatan ya. Jadi kalau misalkan RAM teman-teman 8, silahkan isikan 8000 dan maksimumnya 16000 ya, kayak gitu, disesuaikan dengan RAM masing-masing. Kalau sudah klik set lalu OK. Di sini klik OK. Dan yang paling penting menurut saya ya, yaitu bagian sistem restore atau sistem proteksi ini. Silahkan dibuka. Dan terlihat di sini sistem restorenya masih off atau mati ya. Ini jangan sampai mati teman-teman ya, wajib kita hidupkan. Karena apa? Fungsi sistem restore ini yaitu fungsinya mengembalikan sistem ke keadaan sebelum error. Misalkan nih, misalkan Windows teman-teman itu error di kemudian hari. Nah, dengan sistem restore ini teman-teman bisa mengembalikan sistem ke keadaan sebelum error. Jadi wajib kita hidupkan. Adapun cara menghidupkannya, yang pertama silahkan klik configure ya, lalu pilih turn on system protection. Untuk penyimpanan datanya silahkan pilih yang 10 GB saja, lalu klik OK. Dan cara membuat backupan sistemnya silahkan pilih create, lalu di sini silahkan kasih nama tanggal saja agar nanti ketika teman-teman merestornya itu ingat tanggal berapa laptopnya itu sebelum error, kayak gitu. Tinggal diklik create untuk membuat backupan sistem. Tinggal ditunggu saja sampai proses backupnya selesai teman-teman ya. Untuk ukuran backupannya ini tidak besar ya, hanya beberapa MB saja, tapi ini berguna banget nanti di kemudian hari laptop kita mengalami error ya. Nah, itu cara mengatur sistem restore. Selanjutnya kita akan mematikan program startup ya, agar ketika laptop dihidupkan aplikasi tidak berjalan otomatis ya. Karena apa? Kalau misalkan aplikasi berjalan otomatis itu akan menguras penggunaan RAM juga dan membuat laptop lemot. Oke, kita matikan program aplikasi yang berjalan otomatis. Silahkan klik kanan di taskbar ya, lalu pilih task manager ya. Nah, tampilan awalnya kecil seperti ini ya, silahkan klik tanda panah kecil, lalu silakan pilih menu startup. Di sini biasanya ada banyak aplikasi dan berketerangan enable. Enable artinya aktif, silahkan klik kanan lalu pilih disable. Disable artinya nonaktif, kita nonaktifkan ya, nonaktifkan aplikasi yang tidak perlu berjalan otomatis. Nah, oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita hapus sampah terlebih dahulu ya. Silahkan ketik persen, tem dan persen lagi, buka. Silahkan diblok saja CTRL-A lalu klik kanan delete ya, seperti itu. Selanjutnya hapus sampah juga, silahkan klik Windows dan huruf R, akan muncul seperti ini. Silahkan ketik perpet ya, silahkan ketik perpet lalu OK dan klik continue. Sama seperti yang tadi, tinggal di blok ya, CTRL-A klik kanan lalu delete. Kalau ada keterangan seperti ini silahkan di checklist lalu skip saja. Nah, ketika sudah, selanjutnya tinggal dihapus sampah yang ada di recycle bin ya. Klik kanan lalu empty, lalu klik yes. Nah, pembahasan sampah sudah selesai. Selanjutnya teman-teman bisa menonaktifkan lokasi ya, karena ini bisa menguras baterai juga, jadi kita nonaktifkan saja. Selanjutnya apa yang harus kita setting ya? Selanjutnya
kita akan mengatur suara atau mikrofon. Agar apa? Agar suaranya besar, ngebass, dan mikrofonnya suara kita itu jelas. Silahkan klik kanan pada icon speaker ya. Nah, silahkan klik kanan, lalu pilih ini ya, open volume mixer. Silahkan pilih system sound. Dan di tampilan ini silahkan pilih playback, lalu pilih speaker, lalu pilih equipment ya, silahkan pilih loudness. Maka ketika di OK, suara speaker kita akan menjadi besar dan ngebass. Dan untuk mengatur suara mikrofon agar jelas ya, silahkan klik pada recording, dan di level ini silahkan geser ke level yang tertinggi ya, kayak gitu. Nanti kualitas mikrofonnya jadi lebih jelas dan jernih kayak gitu teman-teman. Nah, setelah ini apalagi yang harus kita setting, yaitu menghapus ikon-ikon di start menu ya. Yang tidak perlu silakan dihapus saja atau disembunyikan seperti ini ya. Nah, seperti ini juga menguras RAM juga teman-teman ya. Tinggal di unpin ya, kayak gitu. Nah, jika sudah tinggal disesuaikan saja ukuran start menunya. Selanjutnya kita akan mengatur sistem configuration ya, agar daya pikir laptopnya itu maksimal ya, enggak lemot. Silahkan di kotak pencarian ini ketik sistem configuration. Kalau misalkan tidak ada, silahkan ketik msconfig. Nah, buka sistem configurationnya ya. Kalau misalkan tidak ada sistem configuration, silahkan ketik msconfig. Nah, oke, buka sistem configurationnya. Nanti akan muncul seperti ini. Silahkan pilih menu boot ya, lalu pilih edge pen option. Di sini number of prosesornya silahkan di checklist. Biasanya untuk laptop-laptop itu ada angkanya sampai 4 ya, atau sampai 8. Silahkan pilih yang paling tinggi. Semakin tinggi berarti daya pikir laptopnya semakin ditingkatkan, kayak gitu teman-teman ya. Dan untuk maksimum memori juga kita checklist agar penggunaan RAM terbaca full ya. Selanjutnya OK, dan klik OK lagi. Jangan dulu di restart ya. Selanjutnya masih ada yang harus kita setting, yaitu mendefrag hard disk ya. Silahkan yang pertama buka dulu file explorer, klik disk PC, dan di sini silahkan klik kanan pada local disk C, lalu pilih properties ya, dan silahkan pilih menu tool, dan ketika terbuka silahkan pilih optimize. Nah, di sini keterangannya never run ya, jangan sampai berketerangan never run. Dan untuk cara mendefragnya, kalau analisnya bisa diklik, tinggal diklik lalu optimize ya. Nah, tinggal klik analis, ditunggu sampai selesai, lalu optimize. Sama ya, yang kedua juga. Tinggal diklik analyze, setelah analyze optimize, tinggal ditunggu sampai proses mendefragnya selesai. Untuk proses mendefrag ini ada yang cepat, ada yang lama ya, tergantung kecepatan laptopnya juga atau harddisknya juga, tergantung seberapa lama teman-teman belum pernah mendefrag harddisknya, kayak gitu ya. Nah, oke teman-teman, ditunggu saja sampai berketerangan oke ya. Kita percepat saja videonya agar tidak menguras waktu juga. Nah, jika misalkan sudah berketerangan oke seperti ini, berarti semua setting sudah kita lakukan. Selanjutnya tinggal di restart laptopnya ya, kayak gitu. Inilah setting yang sering saya lakukan selama 8 tahun lamanya ya, waktu saya menjadi teknisi di
di dunia perlaptopan ya kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin tutorial cara setting laptop atau komputer Windows 10 mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi menyimak atau yang sudah menyimak, semoga selalu sehat dimanapun berada. Eh, Jangan lupa like, subscribe channelnya ya, atau share videonya. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.